Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena malam ini kami berdua ini Mas Kancil bersama Ki Jagabaya. Di malam ini kami ada tujuan ingin Mas Kancil ini belajar sesuatu di Padepokan Ki Jagabaya ini. Mudah-mudahan beliau ini apa dan niat tujuannya dengan ada kesadaran apa yang Assalamualaikum. Hai, Ki. Alhamdulillah ini Kang Ujang. Ayo. Nih, kan Kancil. Iya. Wah, alhamdulillah. Ah, Padepokannya mendingan beginilah Kang Ujang. Alhamdulillah udah lama saya gak kesini, Ki. Ya, lama sekali ya Kang Ujang ya. Alhamdulillah sekali nih. Apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku gimana? Sehat. Sehat juga. Ya. Ya bersyukur Kang Ujang bisa datang ke sini. Ini apa pucuk dicinta ulang pun tiba ya? Iya, pas. Pernah Kancil nih. ya, pernah beliau inilah yang harus kemungkinan Kang Ujang lah lebih paham, lebih dalam untuk memberikan satu sapaan pada beliau ini, karena beliau ini tadi seorang preman yang sangat ditakuti, ya, yang sangat luar biasa. Oh ya enggak gitu, Ki. Adik cukup lah, Ki. Ya, tidak, karena banyak guru, banyak ilmunya. Ya, Adik aja cukup. mudah-mudahan inilah namanya Kang Ujang. Ganti. Ya. Kang Ujang ini menjaluk tulung sekalian ini. Apa nih? Tolong apa, Ki? Belajar mendalami Islam. Oh ya, dia menjalani itu Kang Ujang. Jadi maksud tepul ninggone Jakabaya ini harus belajar. Alhamdulillah. Ya, Awan mau aku belajar. selain sampean apa pemerintah di Padepokan Ki Jagabaya ben jadi wong apik. Iya. Ya, benar. Jadi mau jadi Ki Jagabaya katanya tadinya bekas preman sadis, preman ya itu, tapi dulu anggap apa, ada dulu sahabat juga, sahabat Rasul Sayyidina Umar. Ya. Oh, Sayyidina Umar itu mungkin kayaknya enggak, kejahatannya enggak seperti sampean. Sayyidina Umar itu kalau minum khamr dia bukan hanya diminum, buat mandi. Pernah tak kamu mandi khamr untuk mandi? Nah, berarti kan belum seberapanya. Terus kesininya siapa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga sama. Sunan Kalijaga itu tadinya seorang apa? Ya bergajulan ya, begitu beliau dapat hidayah, berguru dia pada apa? Gurunya Sunan Bonang. Berguru tapi yang benar-benar kalau mau bertobat ya, makanya harus taubatan nasuha. Yang benar-benar, jangan tobat sambel. Sekarang tobat, besok Enggak, aku kumat lagi. niat tenang iki. Hah? Aku iki niat tenang. Alhamdulillah kalau begitu. Dunia kelamku ini wis terlalu jeru ibarat dewe. Wis, ya. Tapi aku ini iso diampuni enggak kira-kira? Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu zat yang maha pengampun. Amin. Walaupun dosa kamu Kancil sampai nyundul ke langit, sampai nyecep ke bumi yang ketujuh, itu dibandingkan dengan rahmat Allah nggak ada apa-apanya. Yang penting mau bertobat. Ini ada satu kisah nih Kancil. Dulu ada seorang preman. Preman ini benar-benar sadis. Dia sudah membunuh 99 orang. Preman itu. Mau dengar kan? Itu. Ya aku nyantet. Iya. Jadi si preman tadi akhirnya datanglah, yang pertama dia datang kepada seorang, kalau boleh sekarang pastur lah. Pastur. Karena dia emang tadinya preman kan nggak percaya dengan agama. Tapi dia pengen tobat gitu kan. Datang pada pastur ngomong, saya ini orang yang nggak benar, bahkan saya sudah membunuh 99 orang gitu loh. Nah, akhirnya bertanya, apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Akhirnya kata si pastor tadi, weh kamu gak bakal diampuni, dosa kamu udah banyak sekali. Nah, akhirnya putus asa si pastor tersebut, si preman tersebut Langsung dibunuh lagi. Ya, Kalau 100. begitu bisa genapin aja kan untuk yang ke 100. Batinlah pastor tersebut. Akhirnya berjalan terus, berjalan, ketemulah dengan seorang yang bijaksana. Orang yang
sana ngomong, ya Tuhan saya ini sudah membunuh tadinya 99 orang. Tapi barusan saya tambahin jadi 100. Apakah Tuhan mau ngampuni saya? Kata orang bijaksana tadi. Ya itu tadi jawabannya. Walaupun dosa kamu sampai nyundul ke langit, kepala kamu, kaki kamu nyecep sampai ke bumi ke-7, kalau kamu mau bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Karena rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Allah itu maha penyayang, rahman rahim, kecil. Tapi taubatnya yang benar-benar, harus yang taubatan nasuha. Itu jangan Mau juga wis belajar selawat aku udah selawat. belajar Selawat apa? belajar wudu. Belajar wudhu. Selawat udah hafal belum coba? Selawat apa tadi yang diajar? Selawat dulu. Yang pernah aku ajari. Oh, Asgil. Coba pengen denger. Ya. Bismillah dulu. Koreksi ya. Ya, coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa arizni Wa asgili wa asgili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa asgili zalimin bil zalimin. wa ahrizna Min baini min baini min sarimin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Coba sekali meneh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbili zalimin zalimin Wa akhrijna min baini min salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sholawat asgil namanya. Aduh, Itu sholawat itu bisa fadilahnya bisa untuk menghancurkan santet, peluh, benung. Itu sholawat asgil namanya. Ketika kita sedang di musuhin seseorang, dijailin seseorang, bacalah sholat asgil. Allah akan selamatkan. pantes aku Asgil. pas jadi jahat itu pernah aku dibocok deh Sholat itu. iya Iya lah, emang itu untuk ngelawan Masuk. apa? pecah Untuk ngelawan ilmu-ilmu hitam itu sholat asgil. Berbanyak baca sholawat ya man kanjil ya. Satu sholawat itu Allah akan balas dengan 10 rahmat. Rahmat itu kasih sayangnya Allah, Pada hamba. rahmatnya Allah itu diperlihatkan oleh Allah kepada orang-orang yang mau membaca sholawat. Jika kita membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Baca 10 kali, Allah akan membalasnya 100 kali. Membaca 100 kali, Allah akan membacanya 1000 kali, membalasnya. Baca 1000 kali orang baca sholawat, apa pahalanya? Maka haram tubuhnya untuk dimasukkan ke neraka. Berbaca supaya hati tenang, hati ini untuk ibadah juga enak tuh. Dengar itu mereka sendiri. tuntunan sholat juga sama Iya. belajar Alhamdulillah. praktek untuk ikhya tadi Nanti ambil wudhunya. cara-caranya Nah, sedang ambil wudhu. Ya prakteknya dulu aja, jangan pengen Ya. sekaligus. Jangan sampai kita pengen sekaligus nanti malah pening kitanya, malah malas nantinya. Tapi Sedikit kadang-kadang aja. gini dia mengundang. Gimana? Kadang-kadang dia ini masih ada satu benih
kita kalbunya tercangkil ini. Kadang-kadang dia itu merasa kita kasih masukan dari aspal Allah ini, Mm-mm. tiba-tiba dia itu kadang bengong. Mungkin masih ada aura-aura negatif Nah yang itu harus dibersihin ya, nanti ke jaga bahaya lah sampai yang iya karena yang dekat dengan rumah Manjil kan jaga bahaya ya. itu yang agak dekat lah. Makanya kita sama-sama memberikan satu semangat kepada beliau supaya beliau ada satu hikmah yang bisa dapat dari kita, karena butuh bimbingan dia memang udah Iya tidak bisa, harus aku sendiri yang mengasih masukan. Kalau beliau ini nanti menjadi suatu guru, banyak tuh akan banyak juga dia dapat. sekarang mah cari guru jangan untuk ngilmu-ngilmu lagi lah Enggak. ya jangan Kalau kayak kami dulu aparat setiap dulu ilmu enggak. apa aja dulu yang pernah diambil dari apa Bajarat ya Ya. dari Bajarat ilmu apa aja dulu Ceritakan semua ceritakan itu. coba Ya. biar ini jadi contoh bukan Jadi untuk contoh. yang lainnya Ya. gitu loh Ya nanti tahu kayak si Ambon, si iya Reno, si Ambon si Reno ya, itu Wakari, Wakari biar ngedenger mereka itu Ilmu kendang. gendam mungkin Indok, terus Kayak santet. santet nomor ontek lagi gitu. ada berapa orang yang kamu santet dulu jadi itu Jadi hasil itu apa gunanya? Kau menyakitkan bersama umat itu. pasti bukan aku pasti kena pikiran aku yang penting tiap kilo itu enak ada pemasukan ya enak kemasan bodoh lolos lah mau gimana yang penting ada pemasukan Jadi waktu kau membuat Masukan enek, mengirim sesuatu kepada lawanmu, kau apa tidak merasa iba, kesian, apa gimana? nggak enak sama sekali Oh, mau bisa diceritakan ke prosesnya gimana tuh kalau nyampe ke orang itu ini biar didengar semua orang ini iya. jadi jangan sampai kita berbuat seperti itu Tetap dulu. Ini permisah. Tolong kameranya kan. Kita akan mendengarkan sejarah cerita beliau ini yang sangat ditakutin, sangat kejam beliau ini. Nah malam inilah kita mengungkit cerita sejarah beliau ini. Mudah-mudahan dengan nanti kedatangan di tempat di Jagabaya ada Kiwidang. Semoga beliau ini bisa bertobat nasuha. Iya. Coba Coba kau ceritakan dulu. cerita biar jadi contoh untuk yang lain kok enak palingannya bukan ya isin aku ya enggak ini hanya untuk contoh aja hanya untuk contoh bahwa pekerjaan itu dilarang oleh agama maka janganlah terjerembab di jurang kenistaan seperti saya aku gitu. boleh nyantet uang mana ya Heeh. nggak enak rasa apa maksudnya kayak membunuh Hewan lah. hewan Ya, pokoknya udah enek pelong aja pokoknya ya udah buah kelaporan Yang sudah bos ada lah. kono enek sing gak bayar enek sing nantang enek sing bal jual pes bol jebol jebol langsung ada pengumuman be ya innalillahi iya enek apa juga anak buat itu kan bos mantap Jadi Makanya sekarang aku ini jadi uang jahat itu nggak enek gini apa enek apa ya enak jahat enak lah apa-apa lengkap ada semua. butuh enek Iya. tapi ya itu gak boleh gue sendal ini berkat Bang Rey ya bisa ngomong butuhan ibaratnya aku bisu Bang Rey sadake karena umat meneh aku ilmu itu Kang Ujang memang dari cerita guruku itu beberapa siapa pun yang mewariskan ilmu itu butuhkannya dia tidak akan bisa bicara gitu jika karena beliau ini adalah satu riuh sama diriku aku
mohon sama Bapak tolong dicabut supaya beliau ini bisa bicara. Alhamdulillah kalau dia bisa. Mungkin ya perjalanannya sama dengan Ki Jagabaya dulu ya. Iya, Alhamdulillah. luar biasa. Aku dulu sangat brutal, tapi jiwaku memang jiwa lapangan. Tapi itu semua dikendalikan dari ilmu-ilmu yang salah. Makanya aku bersusah payah mengendalikan Mat Kancil itu supaya dia bisa meluruskan kehidupannya. Alhamdulillah, kalau Allah memberikan hidayah, maka hidayah itu mahal, makanya ganjil mahal hidayah itu. Tidak semua orang akan diberikan hidayah, hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah aja yang mendapatkan hidayah. Itu loh. Ketika orang tidak diberikan hidayah oleh Allah, mereka akan terus-terusan. Allah akan kasih kesenangan, tapi tidak berbentuk petunjuk. Jadi merasa dirinya ini yang paling kuat, merasa diri yang paling benar, gitu loh. Inilah saya. Tapi sebuah kekurangan Ustaz. Ada kekurangan misalnya Gimana? enak duit koper itu nggak cukup Iya, harus karena nambah meneh namanya, mateni si wong kurang rasanya namanya nggak barokah itu, barokah nggak barokah. mateni meneh Iya, nambah duit gimana ya? jaluk kekuasaan Nanti kedepannya ketika orang akan menjadi orang yang lurus, orang yang baik, biasanya godaannya kencang. Ya, biasanya itu harus benar dijaga ya. Maka yang 5 waktu dijaga biar nanti keimanan kita bertambah. Kalau nggak dijaga yang 5 waktunya, nanti ketika kita melihat teman-teman kita pengen lagi gitu. Tapi ini Kancil, apa semenjak perilaku kau yang meresahkan, menindas dulu, sekarang ini kau ada rasa penyesalan tidak di hati? sebenarnya Ustaz masanya nangis batu Ustaz ingat semua itu Ustaz Orang yang pernah kita terngiang-ngiang ya, orang yang pernah kita aniaya, makanya aku pas selawatan kayak nangis ini orang yang ya pernah, orang-orang yang pernah dirugikan sama kita loh. Terbayang justru bertobat itu Mas Kancil. Bertobat itu yang paling susah, itu bertobat antara sesama manusia, itu yang paling susah. Kalau dosa kita antara kita dengan Allah, cukup dengan istighfar aja Allah akan ampuni. Tapi memang manusia. Nah, itu namanya sama manusia ini yang pernah kita rugikan, yang pernah kita hancurkan dulu, apa usahanya atau pekerjaannya, rumah tangganya, itu yang susah. Ketika orang itu belum ridho, nah ini Nah itu kalimat itu kau Kancil, nanti ada waktu-waktu yang tertentu kau harus minta maaf, nanti aku mendampingmu ke tempat-tempat yang mana yang kau peras. iya Gitu. iya emang aku bisa niat itu Surabaya cuma nih tak pendem ning hati maksudnya jangan dulu lah, Iya, sekarang mah maksudnya perkuat dulu lah iya. iman itu, perkuat Ya, dulu. kuatkan dulu imanmu. aku harus celok ampun Iya, kesalahan itu takutnya nggak kuat, nanti kita misalkan dimaki-maki nggak kuat, Ya, naik lagi Naik kita lagi, darah yang ini yang ditakutkan Itu ini, yang ya. ditakutkan maksudnya. Karena dia belum bisa mengendalikan hawa nafsunya ini. Kita udah kuat, kita keimanan kita kuat, walaupun dicaci dimaki, kita Mudah-mudahan. yang ngerasa diri bang, kita yang melakukan dulu itu loh gitu Mas. makanya aku ngene iki awan aku membantu Mas Rey lampu Iya, Mas Mi preman-preman ya pekesan aku juga biasa itu Mas. bengi aku tak sempat kiwak lo aku nih parti Kayak kesel ngantuk ngono aku harus niat dilawan aja, terus dilawan. belajar apa ya Istiqomah. istiqomah Istiqomah. Istiqomah itu anteng, manteng aja. Bukan istiqomah itu bukan dikatakan suami takut istri di rumah, bukan ya. Tapi istiqomah itu manteng gitu. Tapi gini Pak Ustaz, ketika beliau ini nanti menjadikan seorang yang namanya taat dengan
perjalanan apa yang diharapkan, apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Kedepannya nanti apa yang kau jalankan apabila kau sudah sadar? Kau akan turun gunung daripada pokok Sejagabaya. Misi kau nanti. Misi aku aku harus balas budi disik sama Mas Rey. Harus awal DE berantas Solima, Masya Allah. berantas premanisme. Kemudian kan aku pernah ngelawan nih berarti. Ya emang musuh bebuyutan aku kamu. Iya. Jadi kayak ini hari tanpa ini kebencian ke dia. Tapi DE tulus berarti legowo ngono. Alhamdulillah. Berarti aku enggak iso berkata-kata mengenai kalau Mas Rey. Tapi kau harus mengaji dirimu dulu. Diasah dulu, Biasa dulu. ditajemin dulu ya. Baru kau bisa mengaji orang lain. Itu kau. Jangan jauh-jauh dari Jagabaya nanti. Ya, nanti kapan-kapan bisa main tempat saya Ya, nanti. kedepannya Ibu cari Jamili. aku bocoran sholat Ustaz. Mau pas ini tuh ini mau Nah, bodohane gitu. Kok harus ini ngopo tangannya ini. itu menandakan bahwa Allah itu tunggal. Ketika kita mengucapkan asyhadu Iki ngopo enggak alla, sekalian ini. berarti loro Allah itu berarti. Satu ya. Dua berarti. Nah, dia harus satu. Allah itu saat tidak ada duanya kan. Maka ketika asyhadu alla ilaha illallah. Nah, illallahnya itu kan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah itu maha tunggal, tunggal di segala-galanya. Itu maksudnya. Itu namanya tahiyat, tahiyat. Nanti doa iftitah kita belajar itu dari awal terus, jangan bosan-bosan dan jangan malu-malu untuk bertanya Ya benar. gitu, untuk belajar walaupun kita sudah tua, kita masih baru misalkan kalau ngaji kan pakai ikro tuh, Iya. sudah tua tapi masih ikro, jangan Wah. malu-malu. Itu apa itu? Ikro itu nanti tahap awal untuk membaca Al-Quran nantinya. Dasarnya. Dasar. Dasar. Iya, ikro namanya, tahap dasar untuk bisa membaca Al-Quran. Enek nih ngomong Pak. Enek. Oh, dolan ben omah aku. Jaluk iki. Hah? Jaluk siji. Ora apa-apa, arek loro ta. Aku kan sering berarti walaupun di Jagabaya ini aku seneng berarti Iya, dolan apa ini. sering dolan apa? Wangi humoris. Bisa ada jadi humoris. Iya. Humoris juga lagi di sini, Bu. Kalau lagi berantas preman, sadis beliau ini. Humoris aja ya lagi begini, lagi nyantai, lagi ngaji. Tapi kalau ngadepin dukun santet, preman mah, Tapi tiba-tiba tadi kami lagi duduk sama Mas Tombok di sini. Aku nggak tahu beliau ini datang dari sebelah selatan, keluar dari hutan-hutan itu. dari hutan. Bawa karung dia ini. Aku sampai kaget. Dari mana dia muncul? Apa itu dalam karung gitu, Ki? Bawa apa? Baju, Perabotan. perabotan. Makanya tadi aku Aku kasih DKI kelambi lo Jagabaya. Oh iya, Itu itu terus apa? Rambut orang bisa dipotong, Pak? Raiso ya. Jenggot Raiso. nanti kita yang motong. Satu saat. Kayak Sekarang dia kayak punya ajian Syekh Magelung itu ya, Iya. nggak bisa dicukur. di sini kadang. Ini ke cukur. Jadi di bawah Mas Rey. Gak iso. Raiso ya, tetap ya. Guntingin lewat. Melewat. Patah. Kalau apa iki gosokan iki kok iku nih Oh, kompel mbok apa iki gak iso Ilmu apa sih? Yang dipakai mungkin bisa pengen ini. iki ilmu tempelan awan tempel. dari belajar. Nah. kayak iki enggak arti aku di sini dia aku berarti hadiah lah seperti cuman hadiah itu aku nggak ngerti ternyata iki hadiah Tapi ini mekanisme kos. Kau harus ingat
karena anak buahmu semakin banyak, semakin merusakkan, semakin tidak. Karena ilmu yang kau turunkan dibikin dia di jalan yang tidak benar. dia ning kono lah Itu yang harus kau tanggung jawabkan. iku lah aku sini maksud piye ya soalnya demo berkeliaran malah bahkan sampai nenek sing iki lah pokoknya resah ke masyarakat Itu berarti tugas Mat Kancil. itu Dulu yang rasanya aku harap apa ya rasa-rasa kayak ini kayak bisa berkata-kata benar lah dulu yang ngisi Kancil kan, Ya, teman-teman itu anak buah itu. Nah, sekarang sampean bertobat malah anak buahnya yang berkhianat, malah kayak yang udah nggak bisa diomongin lagi. Itu tugas Mat Kancil nanti untuk menobatkan mereka. nanti kalau makanya aku kau harap baca mengkaji, agama kalau kau kayak suatu terpasok saat meneh seperti beliau ini, kau nanti tidak sorbannya, karena sorbannya sangatlah hebat. aku jaluk awal lah Iya. Nanti aku yang ngantar ke sana. Iya. aku gak Ikro, iya ikro Ikro. ikro apa ikro bacalah artinya. Ikro itu. Dan nanti belajar Ikro, sudah Ikro lulus baru ke Al-Quran. Nah, baru naik nanti kau. Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. jaluk lah jaluk dulu karena ini Nah, siap, yang penting belajarnya yang serius, beneran. Nanti kau lihat ketika beliau ini habis aku godok di sini, nanti akan kuserahkan kepada diri. Godoklah dia itu. aku nggak gelem iki maksudnya di berburu itu bebas kan harus neng ya Gini. ini aku neng cek aja Ah, justru aku neng ustad tuh ujang Nahrawi. Nahrawi Dia berguru ini terus begini. ke misalnya ke Matombro Ya nggak apa-apa, tapi ketika berguru kita kepada seseorang, jangan sampai kita membanding-bandingkan guru kita. Nah, itu pentingnya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu ketika kita belajar, iya, ketika kita belajar di misalkan di Ki Jagabaya nih, kita lagi belajar ilmu yang misalkan dapat dari saya, jangan dibuka di hadapan beliau. Gitu loh. Begitu juga sebaliknya, ketika belajar di saya, jangan sampai membuka ilmu yang dari Ki Jagabaya. kecuali sing kepayaan oleh orang misalnya Hah? aku ngomong Hah? Jakabaya ngajar kiki api apa maksudnya iya ngomong keapian Jakabaya lah ibaratnya boleh orang ngomong kayak gitu keapian nih cuman gak banding gitu Nah kalau kebagusan nggak apa-apa. iya kebagusan maksudnya Nggak apa kalau kebagusan. Tapi misalkan kalau kita membanding-bandingkan itu jangan, nggak boleh. sini banding deh Iya, dalam jangan apa? Jangankan diucapkan, ketika kita ada terbesit dalam hati juga nggak boleh kepada guru itu. Nggak boleh, nggak barokah nanti ilmunya. Dan dalam hati ini, kok ini mah jaga yang ngajarinya seperti ini pada saya nggak sama dengan guru saya yang sana. Jangan. Pokoknya ketika kita belajar kepada guru, pada siapapun, dari guru yang satu ke guru yang kedua, ketika belajar itu harus disimpan rapi-rapi itu ilmu yang dari nomor satu itu. tapi intinya nggak boleh berbanding Iya nggak boleh pokoknya harus kita apa pada guru itu harus tawadhu. berarti ciak ya yang harus tak pelajari ini Islam ini berarti Islam itu luas. luas Ya. Islam itu aslinya kan selamat. Selamat. Islam itu selamat. itu aku belajar selawat sholat Iya ya, yang penting Baca. sholat dulu lah yang dipelajari karena nanti di akhirat yang akan dihisab itu pertama itu sholat. Tapi ada sesuatu di dia ini Pak Ustadz. Gimana? Dia ini belum sunat. Nah Nah, ini yang jadi permasalahan lagi nih. itu harus. Hah? apa yang jadi omong Ya enggak. Nanti kan suatu saat kami hitankan. Iya dihitan. Hitankan. Enak sekarang ada dokter ini Tenang. sehari sembuh. Mudah-mudahan nanti. Karena begini kalau kita belum hitam nih Mas Kancil ya, sholat kita nanti nggak sah. Nah,
Kau dengar itu? Gitu, karena ketika kita kencing kalau belum disunat itu kan masih tersimpan tuh najis itu di kulup itu. Nah, ketika kita sebagai Islam ya harus sunat. Kenapa harus sunat? Karena itu adalah juga perintahan Allah. Perintahan Allah itu. Siapa dulu yang pertama kali sunat? Nabi Ibrahim dulu. Ya, Nabi Ibrahim itu disunat dulu umur 80 tahun, man kancil. Udah tua aja. Sekarang masih umur berapa? Umur berapa? 30, 35 ada. Belum nyampe kayaknya. Hah? Nabi Ibrahim umur 80, jadi jangan malu. Nah, umur gede lah dia. Enggak apa-apa. Kalau ngitung duit kau nggak lupa kan? Kalau kita